lagi dengan saya, Diana Esmar Sauli. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas topik yang menarik dan pastinya seru banget loh, yaitu teknik analisis data dan metode hermeneutika. Nah, pada materi ini kita akan membahas yang pertama yaitu analisis teknik data. Analisis teknik data merupakan proses sistematis dalam memeriksa dan menginterpretasikan data untuk mendapatkan informasi yang relevan dan berguna. Nah, dalam konteks penelitian, analisis data bertujuan untuk menemukan pola, tren, atau hubungan dalam data yang dapat mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam analisis data, tergantung pada jenis data yang dikumpulkan dan tujuan penelitian. Nah, berikut ini adalah beberapa teknik data yang umum digunakan. Yang pertama yaitu analisis kualitatif. Digunakan untuk data yang bersifat deskriptif seperti wawancara, observasi, atau dokumen teks. Proses analisis kualitatif seringkali bersifat induktif, di mana peneliti mencari tema, pola, atau kategori dalam data. Beberapa teknik dalam analisis kualitatif meliputi ada kodifikasi, yaitu menandai bagian-bagian data untuk membentuk kategori atau tema. Sedangkan analisis tematik yaitu mencari pola atau tema yang muncul dalam data. Ada juga analisis naratif, yaitu menggali cerita atau narasi yang terdapat dalam data untuk memahami pengalaman individu atau kelompok. Analisis kualitatif tidak hanya mencari pola atau tema dalam data, tetapi juga mengkaji makna mendalam yang terkandung dalam data tersebut. Data, yaitu wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, observasi lapangan, dan dokumen adalah contoh jenis data yang digunakan dalam analisis kualitatif. Yang kedua yaitu proses coding. Data yang diperoleh dikategorikan atau diekstraksi menjadi unit-unit informasi yang lebih kecil atau kode untuk mempermudah analisis. Yang ketiga yaitu pengembangan tema. Setelah proses coding, peneliti akan menyusun tema-tema utama yang muncul berdasarkan data yang terkumpul, yang kemudian dianalisis lebih lanjut untuk memahami dinamika yang terjadi. Ada juga penerapan teori. Biasanya teori tertentu digunakan untuk memberi kerangka atau perspektif terhadap data yang dikumpulkan. Misalnya, teori sosial, psikologi, atau teori budaya dapat digunakan untuk memberi makna pada data. Sekarang masuk pada analisis kuantitatif, yaitu digunakan untuk data numerik atau terukur, seperti survei atau eksperimen. Proses ini bersifat deduktif, di mana peneliti menguji hipotesis menggunakan data yang terstruktur. Teknik yang sering digunakan dalam analisis kuantitatif meliputi ada statistik deskriptif, yaitu menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami seperti rata-rata, median, atau standar deviasi. Ada juga regresi, yaitu menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih. Ada juga uji hipotesis, yaitu menggunakan metode statistik untuk menguji apakah data mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan.
Sekarang masuk pada analisis campuran atau mixed method, yaitu kombinasi antara teknik analisis kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Biasanya digunakan dalam penelitian yang ingin menggabungkan data numerik dan deskriptif. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi hubungan antara dua variabel, misalnya untuk melihat apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan. Regresi berganda, yaitu digunakan ketika ada lebih dari satu variabel independen atau mempengaruhi variabel dependen. Yang kedua yaitu ada analisis varians atau ANOVA, yaitu digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih. Misalnya, untuk melihat apakah terdapat perbedaan dalam hasil ujian berdasarkan metode pengajaran yang digunakan. Yang ketiga yaitu uji korelasi untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Korelasi yang positif berarti kedua variabel bergerak searah, sedangkan korelasi negatif yaitu kedua variabel bergerak berlawan arah. Sekarang masuk pada metode hermeneutika. Hermeneutika adalah teori dan metode untuk memahami dan menafsirkan teks, terutama teks-teks yang kompleks dan kaya makna, seperti karya sastra, teks filosofis, atau dokumen hukum. Metode ini tidak hanya digunakan untuk memahami arti literal, tetapi juga untuk menggali makna yang lebih dalam melalui konteks sejarah, sosial, dan budaya. Berikut ada beberapa aspek penting dalam metode hermeneutika. Yang pertama yaitu definisi hermeneutika. Hermeneutika berasal dari kata Yunani hermeneuein yang berarti menafsirkan atau menjelaskan. Awalnya, hermeneutika digunakan untuk menafsirkan teks-teks agama, tetapi kemudian berkembang menjadi disiplin yang lebih luas. Hermeneutika melibatkan penafsiran makna yang terkandung dalam teks dan konteks sosial serta budaya yang mengelilingi teks tersebut. Prinsip dasar hermeneutika. Lingkaran hermeneutika ini adalah konsep bahwa pemahaman terhadap suatu teks budaya yang mengelilingi teks tersebut. Prinsip dasar hermeneutika. Lingkaran hermeneutika ini adalah konsep bahwa pemahaman terhadap suatu teks tergantung pada hubungan antara bagian dan keseluruhan. Artinya, pemahaman terhadap satu bagian teks akan memengaruhi pemahaman tersebut bagian lainnya, dan sebaliknya. Sejarah dan konteks penting untuk memahami latar belakang sejarah, budaya, dan situasi sosial saat teks tersebut ditulis. Ini membantu menafsirkan makna teks secara lebih tepat. Tafsiran dinamis. Hermeneutika menekankan bahwa penafsiran bukanlah kegiatan statis. Pemahaman terhadap teks dapat berubah seiring waktu berdasarkan pengalaman dan perspektif baru. Metode hermeneutika. Hermeneutika klasik dikenal dengan pendekatannya yang sistematis terhadap penafsiran teks-teks kuno atau agama, seperti Alkitab atau karya-karya filsafat kuno. Hermeneutika fenomenologis dikembangkan oleh Hans Georg Gadamer
yang menekankan pentingnya dialog antara pembaca dan teks. Pemahaman tidak hanya didasarkan pada analisis teks, tetapi juga pada pengalaman hidup pembaca. Hermeneutika struktural, yaitu dikembangkan oleh para ahli linguistis seperti Claude Lévi-Strauss yang menekankan bahwa makna teks dapat ditemukan dalam struktur atau pola tertentu yang terdapat dalam teks tersebut. Sekarang masuk pada hermeneutika sosial, yaitu melibatkan pemahaman bagaimana teks atau karya-karya tertentu dipengaruhi oleh dan mencerminkan kondisi sosial dan budaya masyarakat tempat teks tersebut muncul. Proses hermeneutika, yaitu yang pertama ada interpretasi, mengidentifikasi makna yang terkandung dalam teks melalui analisis mendalam terhadap kata-kata, frasa, dan struktur. Ada juga refleksi, yaitu penafsiran juga perlu merenungkan bagaimana pengalaman pribadi dan perspektif mereka dapat memengaruhi pemahaman mereka terhadap teks. Di sini juga terdapat dialog, yaitu hermeneutika tidak hanya melibatkan penafsiran teks secara individu, tetapi juga melibatkan dialog dengan penafsiran lainnya untuk memperkaya pengalaman. Sekarang kita masuk pada penerapan hermeneutika. Hermeneutika sering diterapkan dalam studi sastra, teologi, hukum, dan filsafat. Dalam konteks sosial, hermeneutika dapat digunakan untuk memahami berbagai teks budaya dan sosial, seperti media, wawancara, atau teks-teks sejarah. Di bidang hukum, hermeneutika digunakan untuk menafsirkan undang-undang atau keputusan pengadilan yang seringkali mengandung makna yang lebih kompleks dari sekadar bahasa yang tertulis. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu analisis teknik data dan metode hermeneutika adalah dua pendekatan yang berbeda dalam penelitian. Teknik analisis data baik kualitatif maupun kuantitatif berfokus pada pengolahan dan interpretasi data untuk menemukan pola atau hubungan yang relevan. Sementara itu, hermeneutika berfokus pada penafsiran dan pemahaman makna teks melalui pendekatan kontekstual dan reflektif. Meskipun berbeda, kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi dalam penelitian yang berfokus pada pemahaman yang lebih dalam tentang data atau teks tertentu. Metode hermeneutika adalah alat yang sangat berguna dalam penelitian dan kajian ilmu sosial maupun humaniora. Sementara teknik analisis data berfokus pada cara memproses dan menganalisis data untuk menemukan pola atau hubungan yang relevan. Hermeneutika berfokus pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap teks atau fenomena, dengan mempertimbangkan konteks dan sejarah di baliknya. Kedua pendekatan ini meskipun berbeda, saling melengkapi dan memberikan wawasan yang lebih holistik dalam berbagai bidang penelitian.